Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom, berkat dalam. Mengucap syukur atas berkatnya pagi hari ini kita bersatu kembali, dipersatukan oleh Tuhan dalam persekutuan doa Jumat pagi pekerja Kristiani dari Bank Rakyat Indonesia. Berkat Tuhan melalui sabdanya pagi ini mengangkat tema dari bukti menjadi bakti. Dan sebagai landasan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 29. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak terasa saat ini kita sudah berada dalam Minggu Paskah yang kedua. Dan di Minggu Paskah yang kedua ini yang sering disebut dengan Minggu Thomas yang ragu, seperti yang tergambar dalam bacaan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama. Dan bagi kita sebagai pekerja BRI, pesan Tuhan melalui sabdanya pagi hari ini sungguh relevan dengan kesibukan kita sehari-hari sebagai pekerja BRI. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan integritas, hal-hal yang berkaitan dengan verifikasi, dan juga berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan kepercayaan. Kalau kita perhatikan dalam bacaan Injil kita pada pagi hari ini, setidaknya ada 3 pengajaran dari Tuhan yang menjadi berkat perenungan bagi kita. Yang pertama adalah adanya damai sejahtera di tengah-tengah tekanan yang ada atau high pressure. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan dalam Injil Yohanes 20 ayat yang ke-19. Disampaikan pada waktu itu, murid-murid Yesus sedang berkumpul dalam sebuah ruangan yang tertutup dan mereka semua diliputi oleh rasa ketakutan, diliputi oleh tekanan. Dan suasana pada waktu itu ada dalam tekanan yang berat, ada dalam ketakutan, dan juga ada dalam ketidakpastian. Dan hal ini mirip dengan dinamika dunia kita yang pada saat ini dipenuhi dengan berbagai macam target-target, dipenuhi dengan berbagai resiko, dan juga dipenuhi dengan adanya perubahan regulasi yang cepat. Tetapi kemudian diceritakan dalam bacaan Injil, Yesus datang dan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Kristus adalah janji bagi kita. Damai sejahtera Kristus adalah modal utama bagi kita. Yesus berjanji akan selalu menyertai kita. Ada ketenangan dan ada kedamaian ketika Tuhan mengucapkan itu. Dan itu menjadi modal utama bagi kita saat ini. Karena tanpa ketenangan batin, mungkin kita akan banyak melakukan kesalahan atau human error yang bisa dapat berupa terjebak dalam sebuah kecemasan akan situasi yang ada, terjebak dalam kecemasan akan target-target, terjebak dalam suasana tekanan akan berbagai pekerjaan yang harus segera kita selesaikan. Tetapi kebangkitan Yesus menjamin bahwa di balik setiap tantangan yang ada,
di balik setiap permasalahan yang kita hadapi, ada penyertaan Tuhan yang akan menghidupkan dan tentunya akan membawa damai sejahtera. Perenungan yang kedua adalah tentang integritas dan verifikasi. Kita belajar dari Thomas dalam bacaan Injil kita pada pagi hari ini. Thomas yang seringkali dianggap negatif karena diceritakan Thomas menginginkan bukti. Namun dalam dunia kita pada saat ini, mari kita melihat hal yang positif dari diri Thomas. Sikap Thomas sebenarnya adalah sebuah bentuk prinsip kehati-hatian. Dan dalam kegiatan operasional dan layanan kita mengenal adanya know your customer. Artinya, kita tidak boleh asal percaya pada data tanpa sebuah verifikasi. Kemudian pengajaran yang ketiga adalah tentang melayani. Kita diutus untuk melayani sebagaimana apa yang disampaikan Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 21. Mari kita perhatikan dalam Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita pun diutus untuk melayani. Yang kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari, melayani nasabah yang datang maupun melayani saudara-saudara sekerja kita. Mari kita menyambut berkat Tuhan ini dengan selalu meyakini bahwa melayani adalah juga tugas dari Tuhan untuk kita. Firman Tuhan pada Minggu Paskah yang kedua ini nyatanya mengajak kita untuk meninggalkan ketakutan. Mari kita hadapi segala tugas yang diberikan kepada kita, tugas yang menjadi tanggung jawab kita dengan damai sejahtera dari Tuhan. Ada janji, ada harapan, ada modal utama dari Tuhan untuk kita dalam melakukan segala kegiatan kita, yaitu damai sejahtera. Ajakan Tuhan yang kedua adalah kita selalu menjaga integritas. Kita diajak untuk menjadi Thomas pada saat ini dengan mengambil hal positif dari Thomas. Thomas yang teliti, dan kita terapkan juga dalam kita menjalankan tugas kita sehari-hari. Kita diajak untuk teliti dalam pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ajakan Tuhan yang ketiga adalah kita harus selalu memberi dampak. Melalui pelayanan dan tugas perutusan dari Tuhan, mari kita selalu berupaya untuk setiap transaksi, untuk setiap pelayanan yang kita jalankan dapat menjadi saluran berkat bagi sesama, untuk setiap perjumpaan, untuk setiap pelayanan dengan nasabah-nasabah kita, untuk setiap perjumpaan dengan rekan-rekan kita. Mari kita jadikan sebuah pertemuan yang membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Sebab Yesus Kristus sudah bangkit. Maka yakinlah bahwa pekerjaan kita tidak akan pernah sia-sia. Mari kita melakukan pekerjaan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat melayani saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadilah manusia Paskah yang telah mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik, yang membawa terang ke dalam ruangan yang gelap, yang senantiasa bersukacita di tengah apapun yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi,
tantangan yang kita hadapi, Tuhan mengajak kita untuk selalu bersuka cita. Tidak menyerah kepada permasalahan yang ada, tidak menyerah kepada keterpurukan atau kegagalan, tetapi selalu bangkit dengan memandang Kristus yang telah disalib di kayu salib. Kita melihat juga sebuah proses perjalanan Yesus Kristus di kayu salib, Jumat Agung yang penuh dengan penderitaan, sebagai sebuah proses menuju Minggu Paskah yang penuh dengan sukacita dan kemenangan. Tidak juga dikuasai oleh rasa pesimis, karena kita tahu bahwa batu penutup kubur pun dapat terguling. Amin. Kemuliaan kepada Bapa. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan,